Ya, survei yang dilakukan oleh LSI, saya kira juga dilakukan oleh Kompas sebelumnya ya. Dan satu lagi ada lembaga Indikator Politik Indonesia. Ya, dan tiga lembaga ini menemukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan, menemukan hasil yang data yang sama, yaitu bahwa tingkat kepuasan selama kurang lebih 100 hari pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi, berada di angka antara 79 sampai 81%-an ya. Jadi memang angka ini cukup tinggi, Pak Bambang. Kalau kita bandingkan dengan periode 100 hari pertama Pak SBY, itu tingkat kepuasan kepada Pak SBY pada 100 hari pertama itu di kisaran 60-an persen. Eh, Sedangkan kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, itu lebih rendah lagi Pak Jokowi itu di 100 hari pertamanya. 100 hari pertama Pak Jokowi di periode pertama ya, eh, itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi malah cuma di kisaran 50% atau kurang gitu. Nah, jadi Pak Prabowo ini dibandingkan dengan dua presiden sebelumnya, tingkat kepuasannya di masa awal pemerintahan dalam hari 100 hari itu paling tinggi karena sudah mencapai 80%. Nah, itu satu. Yang kedua, lalu pertanyaannya tentu saja kan mengapa tinggi gitu. Ya, mengapa tinggi? Nah, apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah kalau bicara 100 hari itu sebetulnya belum mengevaluasi kinerja, tapi lebih banyak evaluasi janji-janji ya, atau apa apa namanya langkah-langkah awal pemerintah. Itu benar juga, tetapi tidak sepenuhnya benar, Pak. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi gambaran tentang politik Indonesia mutakhir. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jayadi Hanan PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Apa kabar Pak Jayadi? Sehat, Pak Bambang. Makasih, Pak, sudah mengundang saya. Ya. Pak Jayadi Hanan lahir 29 Januari 1972, menyelesaikan S1 di FISIP Universitas Sriwijaya, kemudian S2 di UGM, dan S3 di Ohio State University Amerika Serikat. Pernah menjadi direktur penelitian di Universitas Paramadina, peneliti senior di The National Democratic Institute for International Affairs, NDI, dan pengajar ilmu politik di Ohio State University. Saat ini menjadi direktur eksekutif LSI dan ketua program doktoral ilmu politik di Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, Pak Jayadi mungkin bisa cerita sedikit perjalanan karir selama ini sampai akhirnya menjadi Direktur Eksekutif LSI. Silakan, Pak. Baik, makasih, Pak. Saya lahir di Palembang, Pak, seperti yang Bapak Oke. bilang. Ya, Orang-orang orang Sriwijaya. ya. Eh,
Lalu tahun 95 saya menyelesaikan S1 dari Unsri, merantau ke Jakarta dan Jawa, Ya, S2 di UGM seperti yang sudah Bapak bilang. Lalu ya, sebetulnya saya ada S2 lagi setelah di UGM, S2 lagi di Ohio University ya. di Athens juga Amerika Serikat. Lalu setelah itu saya melanjutkan S3 di Ohio State di bidang perbandingan ilmu politik atau comparative politics. Ya. Pembimbing saya adalah Profesor R. William Liddell atau Bill Liddell Ya, terkenal yang tuh. sangat, sangat terkenal di Indonesia sebagai seorang Iya, Indonesianis. iya, Pak Bill Liddell adalah Indonesianis yang sangat lama mengamati Indonesia. Bahasa Indonesianya bagus banget. Bahkan iya. saya belajar menulis opini, kolom opini di Kompas itu belajar dari beliau. Lucu ya. Hmm. Iya, Nah, iya, iya, iya. saya orang Indonesia tapi belajar nulis berbahasa Indonesia di Kompas itu dari Pak Bill Liddell. Saking Ya, beliau menguasai bahasa Indonesia dengan sangat baik dan saya adalah murid terakhir dari Bill Liddell ya, sebelum dia pensiun. Yang banyak murid Bill Liddell di Indonesia cukup berpengaruh. Ada Profesor Saiful Mujani yang terkenal hmm. ya. Ada juga Ya, Dr. Rizal Malarangeng. hmm. Lalu itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian saya seperti sudah bisa diduga lahir besar di Palembang, lalu berada di merantau di Jawa. Selain karena urusan pendidikan, saya merantau di Ya, Jawa itu juga ya, karena saya ikut organisasi ya, kepemudaan, Pak Bambang. ya, Saya aktif lama di organisasi pemuda pelajar namanya ya, Pelajar Islam Indonesia, PII. ya. Jadi kalau HMI itu untuk mahasiswa, PII Hmm. itu untuk pelajar. Ya, Ya, PII itu sudah lama berdiri tahun 47, alumninya juga banyak antara lain Pak ya, Yusuf Kala, ya. Kemudian ketua MPR yang sekarang itu juga alumni PII. ya, Cukup banyak pokoknya alumni PII yang seperti alumni ya, PII. Kemudian karir pekerjaan saya dimulai dari di Palembang mengajar sebuah lembaga pendidikan luar sekolah gitu, apa namanya, di Palembang. Lalu saya setelah setelah S2 di UGM, lalu eh, mengajar di Universitas Paramadina sejak tahun hmm. 1999. Jadi saya cukup lama di Paramadina sampai sampai sekarang saya masih mengajar, cuma sebagai Ya, dosen tetap itu sampai tahun 2022. ya, Setelah 2022 saya pindah sebagai dosen tetap di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3 yang ada di Depok. UI3 ini adalah universitas negeri masuk hmm. proyek strategis nasional zaman Pak Jokowi, satu-satunya Hmm. proyek strategis nasional di luar infrastruktur ya, di Ya, bidang human resource. Jadi itu kira-kira selain selain itu saya juga kemudian setelah pulang dari Amerika pada tahun 2012 setelah saya selesai PhD di Amerika juga saya belajar sejumlah apa namanya ilmu seperti ilmu survei, kemudian ya, statistik dan sebagainya. Karena itulah kemudian sesampai di Indonesia saya bergabung ya. dengan waktu itu namanya Pak Saiful Mujani itu kan pendiri LSI. Tapi Ya, kemudian beliau mendirikan lagi lembaga survei yang lain namanya Saiful Mujani Research and Consulting. hmm. Saya Ya, diajak bergabung lalu menjadi direktur utama di situ atau ya, direktur eksekutif sampai dengan tahun 2019. ya, Tahun 2019 masa jabatan saya di SMRC berakhir lalu saya pindah ke Lembaga Survei Indonesia LSI ya. yang apa namanya yang boleh disebut sebagai katakanlah kalau nggak satu-satunya salah satu lembaga survei tertua di Indonesia Tertua. ya Ya, karena dia berdiri tahun 2003 dan lembaga-lembaga survei yang sekarang banyak berhamburan beredar itu ya, banyak sekali yang didirikan oleh para alumni LSI Lembaga Survei ya. Indonesia termasuk Denny JA ya lembaga Hmm. survei LSI Denny JA milik Pak Denny JA. Pak Denny JA itu juga adalah salah satu pengurus awal dari LSI bersama-sama dengan Pak Saiful. Selain itu saya juga punya aktivitas Ya. pekerjaan dengan NGO ya Hmm. dengan NGO di bidang terutama Democratic Development and Good Governance.
Hmm. Itulah di pekerjaan di bidang NGO inilah yang membawa saya kemudian pada tahun 2024 sampai tahun 2026 itu saya pernah menjadi program officer dan senior program Hmm. officer untuk institutional reform di The National Democratic Institute seperti yang Bapak Ya, sebut tadi. The ya. National Democratic Institute adalah NGO yang secara ideologis berafiliasi dengan Partai Demokrat di Amerika, Hmm. tapi pekerjaan mereka tuh apa namanya netral dan salah satu lembaga internasional yang ikut memberikan sumbangan pengembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi, terutama soal pemilu, Ya, soal pengembangan DPR dan sebagainya. Barangkali itu kalau diringkas, ya. Pak Bambang, Iya, baik. supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi selain LSI juga banyak survei yang terakhir membuat survei kepuasan publik untuk Jelas, Pak, pemerintahan jelas. Pak Prabowo Gibran yang sekitar 80-81%. Nah, pertanyaannya ada yang mengatakan bahwa survei ini hanya di lingkup Polkam, politik dan keamanan kira-kira seperti itu, tidak menyangkut ekonomi. Nah, yang kemudian yang kedua pertanyaannya karena ini 100 hari, itu survei itu sebenarnya tidak mencakup pada apa hasil pekerjaan, tapi masih merupakan komitmen. Jadi komitmen-komitmen yang dinilai memuaskan itulah sebenarnya yang hasil survei. Nah, saya mau tanya konfirmasi apakah dugaan seperti itu betul? Ya, survei yang dilakukan oleh LSI, saya kira juga dilakukan oleh Kompas sebelumnya ya. Dan itu lagi ada lembaga Indikator Politik Indonesia. Ya, dan tiga lembaga ini menemukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan menemukan hasil yang data yang sama yaitu bahwa tingkat kepuasan selama kurang lebih 100 hari pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi berada di angka antara 79 sampai 81%-an ya. Jadi memang angka ini cukup tinggi Pak Bambang kalau kita bandingkan dengan periode 100 hari pertama Pak SBY itu tingkat kepuasan kepada Pak SBY pada 100 hari pertama itu di kisaran 60-an persen. Eh, Sedangkan kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi itu lebih rendah lagi Pak Jokowi itu di 100 hari pertamanya. 100 hari pertama Pak Jokowi di periode pertama ya. Itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi malah cuma di kisaran 50% atau kurang gitu. Nah, jadi Pak Prabowo ini dibandingkan dengan dua presiden sebelumnya, tingkat kepuasannya di masa awal pemerintahan dalam hadis 100 hari itu paling tinggi karena sudah mencapai 80%. Nah, itu satu. Yang kedua, lalu pertanyaannya tentu saja kan mengapa tinggi gitu. Ya, mengapa tinggi? Nah, apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah kalau bicara 100 hari itu sebetulnya belum mengevaluasi kinerja, tapi lebih banyak evaluasi janji-janji ya, atau apa apa namanya langkah-langkah awal pemerintah. Itu benar juga, tetapi tidak sepenuhnya benar, Pak. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan 100 hari Pak SBY dan 100 hari Pak Jokowi, itu kan terjadi evaluasi kan oleh masyarakat. Pak SBY itu di bulan pertama pemerintahannya tingkat kepuasan publik mencapai 80% juga. Lalu 3 bulan berikutnya 100 hari turun menjadi di kisaran hanya 60 persenan. Mengapa itu terjadi? Salah satu penjelasannya adalah karena faktor ekonomi, Pak. Faktor kondisi ekonomi makro. Jadi di zaman Pak SBY, SBY itu di 100 hari pemerintahan pertamanya itu angka inflasi itu mencapai 8% lebih di zaman Pak SBY itu. Biasanya tingkat kepuasan masyarakat itu berkaitan secara negatif dengan tingkat inflasi atau keadaan ekonomi. Kalau inflasi tinggi, artinya ekonomi buruk dirasakan masyarakat, maka tingkat kepuasan akan rendah. Sebaliknya, kalau inflasi rendah, artinya ekonomi dirasakan eh, positif oleh masyarakat, maka tingkat kepuasan akan tinggi gitu. Itu zaman PSBY.
Jadi dengan demikian evaluasi 100 hari itu tidak semata-mata menggambarkan evaluasi masyarakat terhadap komitmen pemerintah atau pemerintahan baru, tapi juga kondisi ekonomi, Pak. Demikian juga dengan Pak Jokowi. 100 hari pertama Pak Jokowi itu tingkat kepuasannya cuma kurang dari 50%. Mengapa itu? Ada dua faktor yang terkait langsung yang bisa kita hubungkan. Satu, tingkat inflasi. Tingkat inflasi juga tinggi di 100 hari pemerintahan Pak Jokowi. Seingat saya di angka sekitar 6,5%. Itu 100 hari pertama itu. Jadi tinggi sekali. Lalu ada faktor kedua yang menyebabkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi di 100 hari pertama itu rendah. Yaitu Pak Jokowi mengambil kebijakan yang tidak populer, Pak. Bapak pasti masih ingat bahwa Pak Jokowi di masa awal pemerintahannya di 100 hari itu mencabut subsidi BBM kan secara hampir keseluruhan, dan itu menimbulkan apa namanya resistensi di masyarakat. Masyarakat merasa hidupnya makin makin berat. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo sekarang, eh, dari segi kebijakan tidak ada kebijakan yang tidak populer yang diambil oleh Pak Prabowo. Ya, sebetulnya ada satu kebijakan yang tidak populer yang bisa diambil, yaitu PPN 12% kan. Tapi kemudian Pak Prabowo membatalkannya kan, PPN 12% itu. Jadi kebijakannya tidak kebijakan tidak populer itu tidak jadi diambil. Mungkin kalau kebijakan tidak populer itu diambil, bisa jadi tingkat kepuasannya juga rendah. Lalu apa namanya faktor kebijakan juga itu, sejumlah kebijakan yang diambil oleh Prabowo sesuai dengan janji awalnya sudah mulai dijalankan, yaitu kebijakan yang sangat populer, makan bergizi gratis, MBG, ya. Jadi dua eh, dari segi kebijakan ini, kebijakan populer, populis mulai digulirkan, lalu kebijakan yang tadinya tidak populer dibatalkan oleh Pak Prabowo, yaitu PPN 20%. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat secara kebijakan bisa tinggi kepada Prabowo. Lalu faktor kedua selain kebijakan, faktor ekonomi, inflasi. Nah, faktor inflasi itu minimal menurut data dari Bank Indonesia ya Pak ya, dari data BI, tingkat inflasi kita rendah di 100 hari pemerintahan Prabowo, di angka 2%-an kan. Bandingkan dengan Jokowi yang 6% di 100 hari pemerintahan pertamanya, Pak SBY itu 8% lebih. Jadi kalau kita kaitkan dengan ekonomi, salah satu penyebab mengapa tingkat kepuasan publik itu tinggi adalah karena satu, faktor ekonominya stabil. Ekonominya stabil. Indikasinya adalah inflasi rendah. Yang kedua, tidak ada kebijakan yang tidak populer yang diambil oleh yang di yang tidak disukai masyarakat yang diambil oleh Prabowo di pemerintahan pertamanya. Jadi itu mengapa tinggi. Tapi tentu saja selain faktor ekonomi, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu tinggi. Yaitu yang kedua adalah kondisi di luar ekonomi, Pak. Kondisi politik, kondisi keamanan, kemudian kondisi apa namanya penegakan hukum secara umum itu tidak eh, tidak terlalu negatif atau stabil juga. Jadi kondisi-kondisi makro ini menyumbang pada tingkat kepuasan yang tinggi kepada Presiden Prabowo. Nah, itu faktor pertama yang menyebabkannya tinggi, yaitu faktor kondisi makro, ekonomi, politik, kemudian keamanan, penegakan hukum. Nah, tapi tentu saja saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa karena ini masih 100 hari, jadi tingkat kepuasan publik yang tinggi itu tidak semata-mata mencerminkan evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Tidak semata-mata. Mengapa? Karena 100 hari pertama itu kan masih masih masa yang kita kenal sebagai masa bulan madu, masih honeymoon, ya kan? Jadi masyarakat baru memilih pemerintahan baru, masih apa masih bulan madu, masih memberi kesempatan kepada pemerintahan yang baru untuk bekerja. Seperti kalau istilah Pak Bambang tadi, masih menilai komitmen ya. Nah, di apa namanya dengan kata lain, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi itu sebetulnya juga mencerminkan harapan, harapan yang tinggi. Ya, karena masih masa bulan madu itu. Nanti di kuartal kedua, ketiga, keempat, kalau harapan-harapan masyarakat itu tidak dipenuhi, mungkin masyarakat akan mulai menghukum
pemerintah dengan tingkat kepuasan yang rendah. Ya, itu faktor kedua ya, Pak ya. Nah, faktor apa eh, itu faktor apa namanya bulan madu ya. Eh, yang menyebabkan apa namanya tingkat kepuasannya itu tinggi. Eh, faktor ketiga itu adalah apa namanya faktor karena pemerintah itu sudah mulai menunjukkan eh, gejala-gejala untuk menjalankan janji-janji yang kemarin di apa di dijanjikan di masa kampanye. Ya, nah itu kan memberi harapan kepada masyarakat. Misalnya janji tadi ya, soal makan bergizi gratis, soal program 3 juta rumah, soal eh, apa soal pemeriksaan kekayaan gratis yang disebut dengan quick win, program quick win. Jadi kebijakan-kebijakan itu walaupun baru awal dijalankan atau belum dijalankan, itu terlihat menjanjikan dan pemerintah tampaknya mau menjalankannya. Jadi gabungan antara tiga hal itu saya kira memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan penilaian positif sehingga tingkat approval ratingnya tinggi. Jadi yang ingin saya katakan adalah pemerintah punya modal yang bagus dari segi persepsi publik. Ya. Tapi saat yang sama, hati-hati pemerintah. Karena harapan yang tinggi kalau nggak dipenuhi bisa menimbulkan kekecewaan yang lebih besar kan gitu. Itu artinya pemerintah harus bersungguh-sungguh. Nah, di sini masalahnya ada banyak tantangan kan Pak. Ya Pak ya. Dari segi ekonomi kan menurut para ahli ekonomi terjadi pelambatan ekonomi itu di tingkat nasional. Misalnya konsumsi masyarakat itu mengalami penurunan. Ya, kalau konsumsi mengalami penurunan itu kan berarti mengurangi apa gerak mengurangi aktivitas ekonomi kan, mengurangi produksi. Misalnya kalau konsumsi melemah berarti orang beli beli mobil, beli motor kan kurang. Kalau beli mobil, beli motor kurang, berarti produksi berkurang. Kalau produksi berkurang, berarti kan pendapatan berkurang. Kalau pendapatan perusahaan berkurang, berarti nanti pekerjaan menjadi sedikit dan seterusnya. Jadi rantainya begitu. Itu tantangan saya kira. Tantangan lain adalah secara ekonomi kita mendengar sudah sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu ya, bahwa kelas menengah Indonesia itu kan menurun jumlahnya dari sekitar apa 21 eh, 21% menjadi 17% saja. Apa 21 juta menjadi 17 sorry menjadi 21% menjadi 17%-an. Kelas menengah kita menurun. Kalau kelas menengah menurun itu kan bisa menimbulkan pelambatan ekonomi. Kalau pelambatan ekonomi kan itu akan lagi berjalin berkelindan dengan problem-problem yang lain. Yang ketiga saya kira tantangannya adalah eh, pemerintah ingin melakukan efisiensi di satu sisi kan, tapi efisiensi itu tampak tidak cocok dengan langkah-langkah Prabowo membuat kabinet yang sangat besar. Menurut para analis ekonomi, dengan jumlah kementerian dan lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo sebagai presiden, itu menimbulkan beban ekonomi yang hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan misalnya masa pemerintahan Pak Jokowi untuk urusan kementerian dan lembaga saja. Nah, itu kan menimbulkan kerepotan. Bagaimana pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk apa mempercepat kinerja mereka. Eh, Faktor yang berikutnya kemudian diperparah oleh kenyataan bahwa pemerintah tidak punya dana untuk mendanai program-program yang menjadi prioritas tapi masif seperti makan bergizi gratis gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dana-dana dari birokrasi kementerian yang selama ini sudah ada kan dipotong-potong itu, potong.
Jadi di satu sisi pemerintah perlu melakukan konsolidasi organisasi aparatur negara, kementerian, tapi di sisi lain konsolidasi itu bisa dihambat oleh berkurangnya apa dana dana untuk melakukan itu. Belum lagi pemotongan anggaran yang dilakukan itu tidak hanya bersifat efisiensi, menurut kalau kita perhatikan ya, tapi sudah mengurangi dana-dana esensial yang harusnya tidak bisa dikurangi. Misalnya di bidang infrastruktur kita mendengar bahwa dana untuk infrastruktur itu dipotong sampai 80% lebih, ya kan? Itu berarti kalau dipotong sampai 80% lebih, itu berarti kan bisa jadi dia mulai menyentuh layanan-layanan publik yang esensial, seperti misalnya pemeliharaan jalan, ya kan? Atau pembukaan jalan baru yang memang harus dilakukan. Jadi ini tantangan-tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh pemerintahan sekarang, baik secara ekonomi maupun secara politik. Secara politik mungkin tampak adem ayem ya Pak ya. Mengapa? Nah, mengapa politiknya adem ayem? Salah satu penyebabnya adalah karena semua orang diajak di pemerintahan. Ya, jadi semua orang diupayakan untuk happy gitu. Tapi nanti pemerintah akan berhadapan dengan kenyataan apa? Mereka perlu kerja cepat, perlu punya kinerja yang jelas di bidang ekonomi dan bidang hukum, kesehatan dan sebagainya. Tapi dengan birokrasi, dengan jumlah kementerian yang sangat besar sekarang ini, kerja yang cepat itu tidak bisa ditopang. Maka ujungnya nanti pemerintah mungkin melakukan pengurangan juga itu, melakukan rasionalisasi. Kalau terjadi rasionalisasi itu berarti ada pos-pos dari apa pos-pos dari apa namanya pendukung politik Prabowo mungkin bisa dikurangi, ya kan? Nah, kalau pos-pos untuk pendukung politik dikurangi itu berarti bisa menimbulkan kekecewaan, gitu kan? Jadi itu saya kira tantangannya, tapi sekali lagi tingkat kepuasan yang tinggi itu eh, apa namanya karena kondisi makroekonomi dan apa sosial politik yang stabil. Kemudian tapi itu juga mencerminkan harapan masyarakat yang tinggi sehingga apa namanya itu menjadi modal tapi sekaligus juga apa modal sekaligus juga PR dari pemerintahan Prabowo untuk bergerak lebih cepat, lebih konsolidatif di masa-masa awal pemerintahannya, terutama setahun ke depan. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya, baik. Nah, Pak Jayadi, di dalam tingkat kepuasan yang tinggi itu juga ada masyarakat yang berspekulasi bahwa mantan Presiden Pak Joko Widodo itu masih cawe-cawe. Nah, pertanyaannya, eh, apakah itu betul? Nah, kalau betul, pertama bahwa berarti cawe-cawenya Pak Jokowi itu positif, membuktikan bahwa kepuasan ke Pak Prabowo tinggi. Atau setidaknya masyarakat menilai nggak ada masalah dengan cawe-cawe itu. Karena ternyata juga tidak memperburuk kinerja Pak Prabowo. Nah, menurut Pak Jayadi, kalau dari survei itu terlihat nggak itu? Eh, apa namanya? Kalau tadi saya katakan bahwa mengapa tingkat kepuasan tinggi itu salah satu faktor utama yang menjelaskannya adalah kondisi ekonomi dan politik yang stabil gitu. Hmm. Itu. Nah, eh, kondisi ekonomi yang stabil itu mau tidak mau harus kita katakan memang kan warisan dari presiden sebelumnya, warisan dari pemerintahan Hmm. sebelumnya. Hmm. Ya, karena kan tidak bisa ekonomi itu ujuk-ujuk Ya, bagus ya, gitu kan? Karena ya, ekonomi itu kan salah satu faktor fundamental,
Kan Ya. faktor fundamental itu faktor yang bersifat jangka panjang. Jadi kalau Ya. eh, ditanyakan apakah ada pengaruh Pak Jokowi dalam tingginya tingkat pemerintah kepuasan publik kepada Pak Prabowo, pengaruhnya di situ bahwa Presiden Jokowi ketika dia turun, lalu tampuk pemerintahan diambil oleh Pak Prabowo, mewariskan ekonomi yang dalam persepsi masyarakat cukup stabil, gitu. Hmm. Jadi di situ saya kira hubungannya dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, kalau cawe-cawe yang dimaksudkan itu adalah cawe-cawe dalam arti ikut campur tangan di dalam menentukan menteri, di dalam apa kerja-kerja menentukan program dan kerja kabinet dan sebagainya, eh, apa itu belum terlihat pengaruh Hmm. pokoknya, Pak, belum terlihat, Ya. ya. Kenapa? Karena dia akan terlihat kalau dia menimbulkan masalah di tiga bidang. Kalau Ya. cawe-cawe misalnya, kalau betul Pak Jokowi itu misalnya punya orang titipan di Ya. apa di kabinet, lalu Ya. dia mengarahkan, misalnya katakanlah begini, mengarahkan wakil presiden yang juga anaknya, ya. Ya. Lalu dia juga menitipkan program-program melalui berbagai Ya. pihak. Nah, itu akan terlihat pengaruhnya kalau Ya. dia punya pengaruh kepada satu apa namanya soliditas politik pemerintahan Pak Hmm. Prabowo. Ya. Ya. Kalau dia menimbulkan misalnya menteri-menteri Pak Jokowi yang berasal dari pemerintah Pak Jokowi kan ada cukup banyak tuh. Ya. Ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Hmm. Tito, ada Pak Pratikno, dan macam-macam. Ya. Ada mana lagi? Ada Pak Budi Aris Setiaji dan Zulkifli. sebagainya. Nah, ini kan menteri-menteri yang tadinya menteri Pak Jokowi. Nah, kalau mereka ini secara politik menimbulkan friksi-friksi di kabinet, sehingga kinerja pemerintahan Pak Prabowo menjadi terhalang atau terhambat, nah itu akan menimbulkan aspek yang negatif gitu. Sepanjang itu tidak terjadi, maka aspek negatif itu mungkin tidak terlihat karena dia tidak menimbulkan instabilitas politik. Yang kedua, cawe-cawe itu akan muncul, akan menjadi masalah kalau memang betul ada cawe-cawe, ya, akan menimbulkan masalah kalau menimbulkan apa namanya memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak cocok dengan satu eh, program prioritas Pak Prabowo atau tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, eh, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan pemotongan anggaran itu sedikit banyak kan mulai menjauhi program prioritas Pak Jokowi kan. Ya. Misalnya, misalnya Hmm. kita mendengar bahwa walaupun belum dipotong, tapi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara diblokir dulu kan, Ya. ya. Padahal padahal Ibu Kota Nusantara itu kan ikon programnya Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau betul ada cawe-cawe Pak Jokowi, mestinya itu tidak dipotong kan, gitu. Ya. Nah, nah eh, dan pemotongan atau pemblokiran anggaran IKN itu kan eh, saya kira tidak menjadi masalah di masyarakat. Kenapa? Ya. Kalau survei-survei sejak lama menemukan bahwa proyek IKN itu cukup kontroversial, Pak, menurut persepsi Ya. publik. Proyek Ya. IKN itu eh, didukung mayoritas oleh penduduk masyarakat di Kalimantan, terutama Kalimantan Ya. Timur. Tapi Ya. masyarakat di luar Kalimantan, terutama di Jawa, itu kurang Ya. kurang dukungannya kepada Ya. proyek itu. Jadi kalau pemerintahan Prabowo memblokir anggaran, lalu kayaknya memperlambat program IKN, itu nggak masalah Ya. bagi publik, Ya. 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 Itu satu, apa namanya? Yang kedua, apa apa namanya program makan bergizi gratis itu yang menjadi program prioritas dari Pak Prabowo. Kalau itu apa kalau itu terus berjalan, saya kira itu kan tidak terkait dengan cawe-cawe dari Pak Jokowi, Ya. gitu. Jadi Ya. itu eh, apa namanya yang bisa kita lihat. Lagi pula saya kira eh, apa Pak Jokowi itu mau cawe-cawe
itu kan dia harus punya punya apa itu saluran cawe-cawe, Iya, ya kan? Salurannya tuh untuk iya, cawe-cawe harus ada. Nah, saluran untuk cawe-cawe itu biasanya kalau dia mantan presiden adalah partai politik, ya kan? iya, Adalah partai politik. Maka misalnya Ibu Pak SBY tetap relevan, hmm, tetap berpengaruh di pemerintahan sampai sekarang. hmm, Kenapa? Karena dia punya partai. Partainya punya orang-orang di DPR, di iya, kementerian dan iya, sebagainya. iya, Pak Ibu Mega tetap berpengaruh. iya, Kenapa? Karena dia ketua partai. Dia punya iya, partai. Pak Jokowi kan nggak iya, punya. iya, Ada partainya yang dikaitkan dengan Pak Jokowi, yaitu PSI kan. hmm, PSI kan nggak punya kursi di iya, parlemen. Ada kursi iya, PSI di beberapa kementerian. Tapi iya, kan tidak terkait langsung dengan Pak Jokowi juga. Itu karena iya, jadi agak sulit Pak Jokowi untuk secara langsung cawe-cawe. iya, Mungkin cawe-cawe itu secara tidak langsung lewat hmm, dua saluran, iya, yaitu lewat menteri-menteri yang tadinya adalah anggota kabinet Pak Jokowi kan. iya, Tapi pertanyaannya eh, hubungan antara Pak Jokowi dengan menteri-menterinya itu kan yang langgeng yang bisa berpengaruh hubungan kerja kan. iya, Jadi betul misalnya menteri-menteri itu patuh sepenuhnya kepada Jokowi, mereka patuh sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi waktu itu presiden, ya kan? iya, Lah kalau sekarang betul mereka iya, mantan menteri Pak Jokowi, tapi kan presidennya beda. iya, Kalaupun mereka masih ikut arahan Pak Jokowi, itu mungkin ya lebih karena pertemanan saja, ya iya, kan? Atau karena hubungan baik. Sementara mereka harus loyal kepada presiden baru, dalam hal ini Presiden Prabowo. Nah, kalau kepentingan Presiden Prabowo atau keputusan Presiden Prabowo itu tidak bertentangan dengan keperluan Pak iya, Jokowi, nggak ada masalah kan bagi menteri-menteri itu. iya, Tapi kalau keperluan Pak Prabowo itu eh, tidak cocok dengan prioritas Pak Jokowi di masa lalu, menteri-menteri itu kan mau tidak mau ikut Pak Prabowo kan. Kalau enggak nanti iya, di reshuffle sama Pak Prabowo. Ya, contoh itu iya, kan. baik, Contohnya iya, begitu kan. nah, iya, Jadi itu iya, kira-kira Pak, kalau bacaan saya. iya, Eh, iya, Walaupun ada pengaruh Pak Jokowi, baik melalui menterinya maupun melalui misalnya Wakil Presiden Gibran, tapi hmm, lama-lama itu akan berkurang. hmm, Mungkin setahun ini masih terlihat, tapi setelah itu iya, lama-lama akan berkurang. iya. Jadi artinya nanti ke depan bahwa Pak Prabowo akan membentuk identitasnya sendiri. Jadi apa namanya bahwa pengaruh-pengaruh itu hanya akan alamiah saja. Ya, Ya, mungkin hubungannya masih tetap dijaga dengan Pak Jokowi, tapi tidak secara langsung fungsional. Jadi betul. kira-kira seperti itu, Pak ya. Betul, Pak. Itu menurut saya ya. Dan saya kira tanda-tanda itu sudah mulai terlihat kan. Ya, Pertama tadi, signature programnya Pak Jokowi IKN kan, hmm, itu mulai kurang menjadi prioritas. Sudah ya, terlihat. Yang kedua, program utama Pak Prabowo makan bergizi gratis. ya, Itu bukan program Pak Jokowi kan, itu murni ya, program yang menjadi signature programnya Pak Prabowo. Yang ketiga, di bidang hubungan luar negeri. Ini juga ya, terlihat beda sekali dengan ya, Pak Jokowi kan. ya, Peran peranan Pak Prabowo di bidang hubungan luar negeri jauh lebih dominan dibandingkan ya, dengan Pak Jokowi kan. ya, Misalnya ya, Pak Prabowo lah yang langsung em, apa eh, secara langsung mengambil peran di berbagai forum internasional, baik forum ekonomi, politik maupun keamanan. Itu beda banget sama Pak Jokowi kan. ya, ya, Dan apa Menteri Luar Negeri yang ditunjuk oleh Pak Prabowo adalah eh, orang yang selama ini sangat dekat kepada beliau sebagai pembantu personal beliau gitu, ya, secara politik. Jadi eh, di tiga bidang itu, di bidang ya, misalnya prioritas pembangunan infrastruktur, prioritas program kebijakan, prioritas program dan langkah-langkah di bidang hubungan luar negeri, itu sudah terlihat sekarang bedanya dengan Pak Jokowi. Jadi ya, kalau Bapak tadi mensinyalir bahwa akan terbentuk identitas beda antara hmm, Pak Prabowo sebagai presiden
dibandingkan dengan presiden sebelumnya, saya kira iya dan itu sudah mulai terlihat. Pertanyaannya memang adalah Ya, apakah perbedaan identitas itu akan menimbulkan dampak yang lebih baik atau lebih ya, buruk? Nah, itu yang masih harus kita lihat gitu. ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Nah, pertanyaan yang lain adalah begini, secara sosial ya, kalau mungkin tidak politik, tidak ekonomi, secara sosial itu faktanya bahwa Pak Jokowi ini masih berkomunikasi terus dengan publik, baik kelompok biasa-biasa maupun kelompok elit ya, politisi, bisnis dan sebagainya. Ini di dalam apa kultur politik Indonesia, mungkin Pak Jayadi melihat ini kan tidak biasa seperti ini. Misalnya presiden-presiden sebelumnya itu. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, memang terlihat Pak Jokowi ingin tetap relevan ya. Pak Jokowi Eh, ingin tetap relevan dan tampaknya disengaja dia mendisplay bahwa dia masih punya hubungan dengan banyak tokoh, termasuk ya, tokoh-tokoh yang menjadi pembantu-pembantu Presiden Prabowo sekarang gitu. Saya kira eh, mengapa apa namanya itu menunjukkan di satu sisi tampaknya Pak Jokowi melihat bahwa bagaimanapun dia ingin tetap berperan, tetapi dia tidak punya saluran yang cukup memadai. hmm, Ya, selama ini Pak Bambang menurut saya ya, selama 10 tahun pemerintahan Pak ya, Jokowi, beliau itu presiden yang populer kan, ya, presiden yang tingkat kesukaannya di publik tinggi. Nah, mengapa sehingga dia berpengaruh gitu kan? Jadi ya, saya kira Pak Jokowi ingin tetap relevan atau ingin tetap berpengaruh. Tetapi selama dia menjadi presiden, beliau itu berpengaruh karena dua hal. Satu, dia berpengaruh karena dia presiden. Setiap orang ya, kan harus dengar dia. ya, Sekarang jabatan presiden nggak ada lagi, ya kan? ya, Nggak bisa, dia nggak bisa apa-apa soal ya, itu. Udah nggak presiden lagi hmm, kok, ya kan? ya, Eh, Kapolri bukan bawahan langsung ya, dia lagi, Panglima TNI ya, bukan bawahan langsung dia lagi, menteri-menteri ya, bukan bawahan dia lagi. Jadi dia nggak sebagai presiden nggak bisa apa. Jadi pengaruhnya udah jelas berkurang itu. ya, Yang kedua, mengapa beliau populer dan berpengaruh di masa pemerintahannya? Karena dia mendapat punya apa namanya hubungan kepada publik yang cukup kuat. ya, Publik itu memberikan dukungan yang cukup kuat kepada beliau. Nah, masalahnya dukungan publik yang kuat kepada beliau itu bisa ada karena dua hal. hmm, Satu, karena dia presiden, Pak. ya, Ya kan? Karena dia presiden, maka dia punya kesempatan untuk terus-menerus ya, berhubungan dengan segala lapisan publik. ya, Ya, sehingga misalnya untuk memelihara dukungan kepada publik itu misalnya dia bisa membuat program yang populis, misalnya ya, mengucurkan bantuan sosial yang banyak, ya kan? ya, Memberikan sertifikat tanah kepada rakyat miskin, ya, macam-macam. ya, Jadi hubungannya dengan publik itu baik, diapresiasi tinggi oleh publik karena dia presiden kan. Yang kedua, kalau di luar itu dia bisa membangun hubungan yang positif terus-menerus dengan publik karena dia punya saluran yang disebut dengan relawan. ya, Relawan Jokowi yang macam-macam lah bentuknya ya, ya. ya, Oke. Nah, sekarang eh, kekuatannya sebagai presiden nggak ada lagi, ya, minimal secara formal. Upaya dia untuk membangun hubungan yang positif dengan publik itu yang terkait dengan program-program dia sebagai presiden tidak ada lagi juga. Tinggal ya, satu aja. Apa itu? Dia membangun hubungan yang positif dengan publik ya, melalui orang-orang yang selama ini loyal kepada dia, ya kan? ya, Nah, ya, dugaan saya relawan-relawan ini kan manusia juga, Pak, ya, ya kan? Tidak semuanya itu loyal kepada Jokowi karena loyalis aja. Tapi hmm. banyak juga yang mereka itu loyal kepada Jokowi karena mereka dapat dapat posisi, dapat Kepentingan, jabatan, ya ya, kan? ya, Besar kecil dan baik. sebagainya.
Jadi Ya, oke. upaya Pak Jokowi untuk berhubungan dengan publik melalui tokoh-tokoh Ya, itu itu juga lama-lama berkurang. akan Oke. berkurang, ya. Ya, Nah, eh, maka sebaiknya menurut saya, eh, apa ya, Pak Jokowi itu eh, harusnya lebih berperan seperti banyak presiden di Amerika tuh. ya, Kalau dia presiden di Amerika kan sudah, begitu dia selesai presiden, udah dia kalau apa, kalau istilah Indonesianya, istilah Jawa itu madep pandito, betul Pak? ya, 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 Dia jadi betul. guru, dia jadi tokoh bangsa Ya, aja harusnya, tokoh bangsa. ya. Ya, Jangan ya, tidak usah menunjukkan lagi upaya-upaya untuk ikut politik praktis. Ya, ya. iya. Nah, Baik. eh, apakah ini berbeda dengan presiden sebelumnya? Menurut saya enggak juga, Ya, Pak. ya, Menurut saya enggak juga. Presiden sebelumnya seperti Pak SBY dengan Ibu Mega ya. itu sama aja dengan Pak Jokowi sebetulnya. Mereka ingin tetap menekan kan Betul. dalam politik. Ya, baik. Ya. Tetapi Nah, bedanya adalah Pak SBY ya, dan Ibu Mega punya kendaraan yang jelas, kendaraan, yaitu ya. partai. Oke. Pak Nah, Jokowi nggak punya kendaraan. ya, sekarang Pak Jayadi, tentang tadi hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang itu juga selalu menjadi, ternyata kan tadi dikatakan politiknya stabil, Hmm, tingkat kepuasan masyarakat tinggi. hmm. Jadi selama ini apa ya, perbedaan pendapat sering kontroversi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, PDIP nggak masuk pemerintahan, itu tidak besar pengaruhnya. Begini, menurut saya perbedaan pendapat itu justru diapresiasi oleh masyarakat. Oh, Kalau perbedaan pendapat itu bukan, lebih karena faktor-faktor perbedaan politik, ya, perbedaan cara menyelesaikan masalah bangsa. Itu masyarakat menghargai itu. Mengapa saya katakan begitu? Di survei terakhir ini kami juga menanyakan, apakah menurut masyarakat lebih baik semua partai ya, bergabung di pemerintahan atau ya, sebaiknya ada oposisi? ya, Artinya ada partai yang cukup kuat berada di luar pemerintahan. Mayoritas masyarakat kita, Pak Bambang, itu hmm, menginginkan ada ya, oposisi yang kuat di DPR. ya, Jadi tidak semua masuk ke ya, pemerintah. Jadi kalau misalnya sekarang ada perbedaan cara pandang mengelola negara, lalu ada partai seperti PDIP yang ingin lebih kritis kepada pemerintahan, justru itu akan ya, memperkuat kehidupan politik di Indonesia, gitu. Yang saya ya, khawatir malah kalau yang terjadi itu seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu, yaitu semua partai bergabung. Nah, kalau semua partai ya, bergabung, ya, itu siapa yang mau mengkritisi kebijakan pemerintah? ya, Nggak ada. Akibatnya apa? ya, Kalau tidak ada yang mengkritisi kebijakan pemerintah di parlemen atau di DPR, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bisa jadi kan kebijakan yang setengah matang, ya, ya, menimbulkan oke, masalah, digugat ya, terus-menerus dan seterusnya, ya, menimbulkan protes di mana-mana. Akibatnya ya, jadi instabilitas kan gitu. Itu satu. ya, Yang ya, kedua, kalau tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan, seperti PDIP lah katakanlah ya, begitu, ya, maka yang akan menjadi oposisi pemerintah adalah masyarakat, Pak. ya, Ya kan? Masyarakat ya, itu termasuklah di dalamnya masyarakat secara umum dan ya, tokoh-tokoh yang kritis ya, seperti ya, media, seperti Pak Bambang misalnya nanti. Kan? ya, Jadi peranan peranan kritis akan dimainkan oleh tokoh-tokoh ya, di luar, eh, partai politik, di luar pemerintahan. ya. Itu jadinya apa? Nanti jadinya pemerintah berhadapan dengan masyarakat kan? Itu Iya, oke. tidak selalu, itu sering Iya, bisa menjadi tidak baik kalau tidak dihadapi iya, dengan dewasa iya, oleh oleh iya, pemerintah gitu. Jadi iya. Pak eh, Jayadi, saya sayang sekali perlu. karena waktu. Ya, mungkin terakhir Pak Jayadi. Jadi kemana kira-kira ini arah pemerintahan Pak Prabowo? Artinya tetap seperti sekarang karena hasilnya ini baik, kecuali tadi menghadapi tantangan yang macam-macam itu, Ya. atau eh, kira-kira ada pergeseran karena eh, pengaruh posisi para tokoh-tokoh
nasional ini? Ya, menurut saya dari segi kebijakan ekonomi dan sosial, Ya, kebijakan politik, serta hubungan luar negeri, saya melihat tidak akan terlalu banyak perubahan yang substantif, Pak. ya, Tidak akan terlalu banyak perubahan yang substantif. Ya, mengapa? Secara ekonomi kan pemainnya masih sama aja. ya, Misalnya ekonomi kita banyak didrive oleh eh, para pebisnis besar, ya kan? ya, Nah, para pebisnis besar besar itu kan sama aja orangnya. Paling ya berubah-ubah peran sedikit ya. Itu ya. itu misalnya selama ini kita mendengar ada 9 eh, Naga. konglomerat terbesar yang Iya, ya, dan mereka kan masih ada, ya, dan mereka semua ya, secara umum kan tidak dijauhi oleh pemerintahan yang ada sekarang. ya, ya, Jadi kebijakannya tidak akan terlalu ya, berubah drastis. Kalau termasuk ya, walaupun mungkin ada pemain baru seperti misalnya kita mendengar pemain baru secara ekonomi yang besar itu adalah adiknya Pak Prabowo kan, Pak Hasim, ya, ya, yang juga ya, sangat sangat signifikan di bidang ekonomi. Itu satu. ya, Di bidang politik, saya kira politik bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatannya akan terus berlanjut, ya, akan terus ya, berlanjut. Cuman paling adalah mungkin sekarang dievaluasi kalau terlalu banyak mungkin akan ada eh, perampingan sedikit gitu. ya, Ya. Eh, dalam hal hubungan luar negeri, eh, apa namanya, yang beda paling stylenya Pak, ya, gaya aja yang beda, ya, ya kan? ya. Yang saya maksud gaya itu adalah satu, ya kalau kemarin presidennya tidak terlalu di depan, sekarang Ya. presidennya di depan banget, Oke. menjadi Iya, the chief diplomat gitu dari hubungan luar negeri. iya, Tapi tujuan kebijakan luar negeri kita tetap akan pragmatis menurut saya. iya, Apa? iya, Terutama adalah mencari investasi dari negara luar kan? iya, iya, Karena tanpa investasi itu Pak Prabowo tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang dia iya, inginkan. Kan iya, ada ambisi ada tujuan yang ambisius secara ekonomi. Pak iya, Prabowo iya, ingin pertumbuhan 8%. 8%. Sangat tidak mudah untuk dicapai. Itu Iya, memerlukan investasi dari negara-negara luar. Jadi iya, Pak Jokowi juga sama kan gitu. Dia mengutamakan iya, investasi dari hubungan luar negerinya. Sama aja. Jadi iya, secara umum menurut saya desain iya, Indonesia ke depan itu dari segi ekonomi, politik, dan kebijakan tidak akan terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan masa 20 tahun terakhir ini. Yang bedanya yaitu tadi, secara luar negeri presidennya lebih di depan, beberapa iya, kebijakan mungkin agak berbeda, misalnya kebijakan Pak Prabowo mungkin lebih banyak fokus di kebijakan-kebijakan sosial yang populis seperti makan iya, bergizi gratis. iya, Sementara Pak Jokowi kan bedanya di lebih banyak fokus di kebijakan infrastruktur dan seterusnya. iya, Tapi secara keseluruhan, menurut saya continuity continuity iya, dari pemerintahan sebelumnya masih akan menjadi ciri pokok dari pemerintahan Pak Prabowo. iya, Minimal kita lihat iya, 2 tahun ke depan. iya. Oke. Terima kasih sekali Pak Jayadi Hanan PhD, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI. Banyak sekali yang sudah disampaikan untuk menjelaskan situasi sosial, politik, ekonomi Indonesia mutakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang atas undangannya. Saya terima kasih Pak Jayadi. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video